Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com. Channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Palembang lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan akan melanjutkan episode road trip Lampung Palembang kemarin ya Bobers. Jadi setelah beberapa hari kegeser dengan video hotel lainnya, sekarang kita mau lanjutin episode road tripnya. Ini adalah hotel keempat yang Bocan review di Palembang. Kalau kemarin kita udah nge-review 3 hotel sebelumnya, dan ini hotel keempat. Kita mau menuju ke Novotel Palembang Hotel and Residence. Ini lokasinya beneran di pusat kota nih ya, karena sebelahnya tuh ada mall juga. Terus ini ada lotte, ya ada mall lah ya pokoknya. Terus di depannya juga ada yang jualan empek-empek legend. Jadi kalau misalnya Bobers nginep di sini nggak perlu bingung cari makan, karena hotelnya ini deket ke mana-mana, deket ke pusat kuliner, deket ke mall, ke segala macam. Nah, kita udah sampai nih, langsung masuk aja. Ini pintu masuknya ada di sebelah sini. Kalau yang sana keluar kayaknya. Ini hotelnya gede banget sih Bobers, dan lihat deh dari awal masuk ini tuh kita udah langsung bisa lihat kemegahannya itu kan. Itu pilarnya segede gitu. Gila, ini kayaknya Bocan akan menobatkan hotel ini sebagai hotel paling artistik dan paling megah di Palembang, karena Bocan udah lihat hotel-hotel lainnya di Palembang, tapi kayaknya nggak ada yang wow ini. Bangunannya tuh beneran kayak berasa di istana Bobors tuh ya, gede banget. Dan kita lanjut parkir. Tadi udah drop off, udah turun. Sekarang Pak Sud parkir dulu ke sana, dapat parkir deket dari lobinya. Dan kemarin itu Bocan nginep pas di weekend terakhir sebelum anak-anak masuk sekolah kayaknya. Jadi hotelnya penuh banget tuh. Mungkin karena ini hotel terfavorit orang Palembang juga ya Bobors. Jadi ya nggak bohong gitu, tamu juga pada datang ke sini. Nah, ini kita check in dulu. Suasana lobinya sih agak temaram ya Bobors, tapi nggak bisa ngebantah ini lobinya megah banget dan nuansanya tuh yang artsy banget. Di sini ada lounge, ada coffee shop juga. Jadi barangkali Bobors mau pesan kopi bisa di sini. Terus ada beberapa kursi juga, dan ini memanjang tuh ya. Lobinya keren banget gak sih? Ini vibes-nya unik banget Bobors tuh ya. Lobinya keren banget. Tuh, di tengah sini tuh ada bangku, ada pohon, terus di sana tuh kayak ada hiasan baby shark. Anak-anak juga bisa foto-foto di situ biar anak-anak nggak gabut ya nungguin mama papanya check in. Nah, kita udah selesai check in, kita mau langsung menuju ke kamar. Tapi sebelum Bocan review kamarnya seperti apa, sebelum kita review detailnya, Bocan infoin dulu pesannya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah. Termasuk untuk Novotel Hotel Palembang and Residence ini. Harga kamarnya mulai dari 900 ribuan untuk tipe kamar superior. Terus juga ada tipe deluxe, harganya mulai dari 1 jutaan. Terus ada juga tipe suite keluarga, harganya mulai dari 2,4 jutaan, belum termasuk sarapan ya. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Ada banyak pilihan penginapan murah meriah, dan Bobors bisa dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pilihan penginapan murah meriah di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2025. Contohnya Novotel Palembang Hotel and Residence ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 3,1 jutaan, dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback. Cashbacknya akan berbentuk beli tiket points, dan cashback ini bisa digunakan buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah, kamar Bocan itu kan yang tipe family suite ya Bobors. Jadi dia lokasinya ada di lantai dasar. Kita turun 1 lantai, dan ini kita jalan ke arah sebelah kanan. Jadi bentuk bangunannya itu melingkar. Bocan sih nangkep kesannya kayak stadion melingkar gitu, tapi ini stadion versi kerajaan gitu, karena bangunannya tuh yang
kokoh-kokoh gitu loh, yang kelihatan batu-batunya tuh terekspos dan nuansanya keren banget. Oke, kita udah sampai ke kamarnya nih Bobers. Ini tipe family suite-nya. Dari pintu masuk ada foyer, terus ini ketemu sama meja buat makan, dan di samping sini ini meja ruang tamu lah ya Bobers. Tuh kamarnya luas banget. Ini tuh ada 2 kamar tidur, jadi kapasitasnya bisa untuk 4 orang dewasa. Nah, ini meja makannya, disediain air mineral 4 botol, terus juga ada teko listrik dan kopi set. Dan di ujung sini ini tuh ada dapur. Ya, ini kamar hotel tapi kelengkapannya berasa kayak lagi nginep di villa, karena ada dapurnya, ada peralatan masak, makan, minum, cuci piring segala macem. Jadi enak gitu kan buat yang nginep bareng keluarga, ini pastinya lebih homey. Nah, ini ada kulkasnya juga. Dan sekarang kita lanjut ke ruangan lainnya. Nah, ini area living roomnya, ada sofa. Terus di sebelah sini ini kamar tidur pertamanya nih Bobers. Tuh, ini kamar tidur pertama, ranjangnya twin bed. Terus juga disediain lemari, ada meja buat kerja juga, bisa buat meja rias juga di sebelah sini tuh ya. Ini pencahayaannya cukup oke. Kamarnya juga nuansanya terang benderang, dan ada fasilitas bathrobe sama slipper di dalam lemarinya. Tuh ya, ada gantungan, ada extra pillow juga. Dan sekarang kita lihat jendelanya. Nah, ini jendelanya pemandangannya seperti ini sih Bobers. Nah, kalau yang di teras sana itu baru pemandangannya ke kebun. Nah, ini kita lihat kamar mandi di sebelah sini. Jadi totalnya ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kamar mandi yang pertama ini dia bisa diakses dari luar. Jadi kita lagi nonton TV atau kemana, ke kamar mandinya gampang banget. Nah, ini kamar mandinya luas nih Bobers tuh. Dari ujung ke ujungnya luas banget. Terus disediain toiletries juga lengkap, wastafel juga ada, nih ada dental kit, shower cap dan lain-lain. Terus ini toiletnya, dan area showernya di sebelah sini. Ini bisa air hangat juga pastinya, ada water heater. Terus sabun shampoo udah disediain juga. Dan sekarang kita mau lihat area lainnya. Bocan mau lihat terasnya nih ya Bobers, penasaran ini pemandangannya menuju kemana sih. Kita buka terasnya. Jadi kalau misalnya buat bapak-bapak kayaknya yang mau ngerokok bisa kali ya di teras ini, tapi Bocan sih nggak ada yang ngerokok. Nah, ini kita lihat pemandangan dari teras depannya. Di sana tuh kayak ada kebun-kebun gitu Bobers. Dan untuk yang family suite ini dia tuh ada lobbynya sendiri. Tadi kan kita lobby utama tuh ya. Nah, parkirannya juga di sana. Nah, kalau misalnya Bobers ambil yang family suite, ada lobby sendiri, ada parkiran sendiri. Jadi buat ke parkirannya tadi nggak jauh jalannya. Nanti Bocan kasih lihat ya. Sekarang kita lanjut ke kamar pertamanya. Ini bisa dibilang master bedroomnya. Ranjangnya ukuran kayaknya ini super king deh, karena ranjangnya tuh lebar banget. Terus juga di depan ada fasilitas televisi. Terus ini ada meja kerja. Jadi televisinya ada 2, di kamar utama 1 sama di area living room 1. Terus ini kamar mandi pribadinya. Ini ada lemari juga Bobers, disediain bathrobe, safe deposit box dan lain-lain. Terus ini ada extra pillow juga, barangkali butuh. Dan ini kamar mandi keduanya. Area shower di sebelah sini, di tengahnya wastafel, dan di sebelahnya itu toilet. Nah, ini kamar mandinya bisa Bobers lihat ya, nuansanya bersih. Yang penting kan bersih ya kamar mandi. Kamar mandinya bersih dan nuansanya juga terang benderang, nggak yang redup gimana. Jadi oke. Terus ini toiletnya nih Bobers tuh. Sekarang kita udah selesai room tour. Anak-anak gak sabar minta berenang, karena daya tarik utama dari Novotel Palembang ini salah satunya adalah kolam berenang ya Bobers. Kolam berenangnya tuh gede banget dan vibes-nya ala-ala Bali. Nanti kita lihat ya. Ini kita jalan memutar sampai menuju ke lobby. Sebenarnya ada jalan lebih dekat, cuma Bocan tuh belum paham titik-titiknya gitu loh. Jadi kita memutar lagi yang lewat dari awal lobby tadi. Nah, ini kolam berenangnya rame banget karena emang pas lagi musim liburan. Tuh, kolam berenangnya ini untuk anak-anak, dan di sebelah sini untuk dewasa. Ini Bobors harus hati-hati ya, buat Bobors yang dewasa juga harus hati-hati karena kolam berenangnya ini dalam. Jadi yang 110 cm ini hanya di pinggirnya aja. Nah, yang di ujung sana tuh yang tadi Chapel Air Mancur itu dalamnya sekitar 150 Bobors. Jadi Bobors yang tingginya di bawah 150 nggak bisa berenang, udah jangan ke dalam-dalam kayak Bocan. Bocan juga nggak berani sih ke dalam-dalam situ kan. Tapi kalau Bobors yang bisa berenang mah aman aja. Nah, ini kolam renangnya tuh gede banget dan bentuknya tuh melingkar-lingkar oase kayak gini. Jadi
puas sih berenangnya, terus cantik gitu kan kolam berenangnya, dan anak-anak happy. Yang penting jangan ke dalam-dalamnya aja. Nah di sini nih ada kayak chapelnya gitu, terus chapelnya tuh ada air terjun mini gitu, Bobors, nyambung ke kolam renang. Jadi vibes-nya tuh cantik banget. Ini si Mas Ray berani sih kesini karena dia udah bisa berenang. Tapi kalau capek ya jangan juga, karena kan capek ya kalau berenang terus. Nah ini chapelnya nih, Bobors, tuh. Jadi bentuknya tuh melingkar dan di tengah sini ada chapel sama ada kolam renangnya. Bangunannya unik banget deh. Bangunannya unik. Bocan nggak tahu ini hotelnya berdiri dari tahun berapa, tapi dari dulu kayaknya udah sekeren ini tuh. Bisa Bobors lihat. Kalau ini suasana pool dari POV lobby. Ini tuh langsung lurus ke chapel. Tuh, cakep banget kan ya. Vibes-nya tuh kayak hotel-hotel di Bali, tapi ini di Palembang. Nah, ini yang dari lobby nih, kalau Bobors jalan nembus ke sini, ini tuh ada tempat duduk-duduk. Dan ini lihat Bobors tuh, ceilingnya setinggi ini. Ini tuh berasa kayak hotel raksasa kerajaan yang gede banget gitu kan. Nah kita balik ke kamar abis berenang. Kemarin tuh kan Bocan sempat ketemu sama Mbak Ucu ya, Bobors. Mbak Ucu ini terima kasih banget karena ini kan hari besok nih kita lanjut ke Lampung nih. Jadi hari terakhir di Palembang kita ketemuan lagi sama Mbak Ucu, dan Bocan dikasih kenang-kenangan, dikasih oleh-oleh banyak banget, dikasih mainan, dikasih baju. Aduh Mbak Ucu terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semoga diganti rezekinya dengan rezeki yang lebih melimpah dan berkah selalu ya. Oke, kita udah selesai berenang, selesai room tour segala macam. Sekarang Bocan mau beli makan. Kan ini area hotelnya tuh gede banget ya, Bobors tuh. Ini buat menuju ke jalanan aja tuh tadi jalannya panjang. Karena hotelnya tuh emang areanya luas banget. Nah, kali ini Bocan mau kulineran di Pindang Musirawas. Pindang Musirawas, bukan Waras. Musirawas. Ini tuh salah satu makanan yang katanya harus dicobain kalau lagi jalan-jalan ke Palembang. Karena Lampung, Palembang itu pasti khasnya tuh yang ikan-ikan dari pindang segala macam kan. Nah ini kita makan. Ini Bocan pesen pindangnya, tapi nggak terlalu banyak karena jujur nih sebenarnya Bocan bukan penggemar pindang. Jadi sebenarnya ini buat nyobain aja. Nah ini pindangnya tuh ikan patin gitu, Bobors. Tuh ya, kuahnya pedas segar, enak sih. Ini enak-enak. Cuma karena Bocan bukan penggemar pindang aja, jadi kayaknya nggak akan terus-terusan gitu. Tapi ini selain ada pindang, dia tuh ada menu ayam gorengnya juga. Dan ini sambelnya juga enak, dikasih lalapan. Ayam gorengnya juga juicy yang crispy di luar. Jadi overall makanannya enak. Walaupun misalnya Bobors bukan yang suka pindang juga, tetap worth it makan di sana. Oke, kita udah selesai makan di sana. Anak-anak nggak ikut karena mereka tuh selalu komplain kalau makanannya yang makanan rumahan. Jadi ya mereka makan di hotel aja. Ini Bocan pesen ayam geprek buat anak-anak. Dan ini kita lihat suasana malam hari. Area living roomnya tuh kan lebar ya. Jadi anak-anak tuh bisa mainan seperti ini, Bobors tuh. Pasang rel kereta, pasang apa, semua masih bisa dapat space di sini kan, karena areanya luas. Dan ini pencahayaan di area kamar tidur, pencahayaannya juga bagus, terang benderang. Cuma satu aja sini, TV-nya belum diganti ke TV yang bisa smart TV itu aja sih. Mungkin bertahap ya Bobors, karena Bocan dapat kabar dari Bobors yang pernah nginep di Novotel ini, katanya di kamar tipe lain tuh TV-nya udah smart TV. Mungkin lagi proses penggantian. Dan sekarang udah pagi, kita mau sarapan. Sarapannya ini sarapannya tuh di bawah lobi kan. Cuma kalau jalan kaki tuh agak lumayan. Jadi Bocan Bocan naik mobil dan parkir di sana. Ini Bocan dapat sarapannya itu untuk 4 orang. Kalau buat neninya, Bocan udah pesenin makan lewat ojol. Kenapa? Karena sarapannya itu 200.000 untuk dewasa, dan untuk 5 tahun ke atas itu udah kena 50%-nya. Jadi sekitar 100.000 untuk anak-anak ya, Bobors. Nah, ini kita sarapan. Selain karena alasan budget, karena lebih enak nyuapin baby itu di kamar hotel daripada di restoran pas sarapan. Jadi kayaknya lebih enak dan lebih murah. Ya udah, mereka makan di kamar aja. Nah ini kita lihat menu buffetnya ya, Bobors. Menu buffetnya cukup banyak nih.
tadi buah-buahan, terus ini jajanan pasar sama cake segala macam. Ini ada kue lapis, ada bika Ambon, ada donatan juga, ada roti tawar. Oke lah, pastry-nya ini cukup lengkap tuh. Terus ini yang di dalam ini ada croissant, ada koamun ya, apa sih namanya itulah. Terus ini untuk makanan beratnya ada nasi goreng sama nasi putih. Terus juga di sini ada bihun dan ada sayurannya juga nih Bobers, ada tumis brokoli, wortel. Dan ini ada ayam goreng saus teriyaki. Terus ini ada rolade daging. Dan ini egg cornernya Bobers bisa request mau telur rebus, sunny side up atau omelet. Terus ini nah ini nih di refill daging sama sosis. Terus di sebelah sini aneka sambalnya juga banyak pilihannya. Dan ini untuk makanan westernnya ada kentang, ada baked bean. Terus ini aneka bubur untuk dessert, bubur ketan hitam, bubur kacang hijau. Bubur ketan hitamnya enak, Bocan kemarin sempat ambil kayaknya tuh, kacang hijau, ketan hitam. Dan ini bubur sumsum, bubur ayam. Ini bubur ayam. Pokoknya aneka buburannya. Ini bubur ayam sama ini kuah kaldunya. Terus ini toppingnya tuh Bobers ya. Sekarang kita beralih ke stand lain ya. Ini ada empe-empe. Aduh, pokoknya surganya empe-empe emang di Palembang. Semua hotel sarapannya ada empempenya, dan semua empempenya di hotel-hotel itu gak ada yang gagal, termasuk di Novotel ini. Empempenya tuh enak, cukonya tuh mantap ya Bogors. Itu juga ada sambal ijonya. Terus ini ada makanan tradisional, ini ada empal gentong, sama ada lontongnya juga. Jadi walaupun ini hotel Palembang, tapi untuk makanannya dia nggak terpaku sama Palembang aja. Nah ini ada batagor segala macam. Oke sih Bogor sarapannya, walaupun ya harganya 200 ribuan, tapi ya masih worth it lah ya. Karena yang Bocan bilang, untuk harga hotel di Palembang tuh sarapannya emang sama kayak di Jakarta, standar itu. Nah ini kita balik ke meja, udah lihat apa aja yang mau Bocan santap. Itu buat Mas Ray, nasi goreng sama telur. Kita tambahin daging dan sosis. Ini punya Bocan, rolade sama tumis sayuran. Terus empal gentong juga punya Bocan, empe-empe juga punya Bocan. Pokoknya kita sharing lah ya. Nah ini bakso nih, nasi, ayam, telur, dan telur ceplok. Tuh, kita cobain ya. Roladenya lumayan sih Bobers, roladenya enak, lumayan lah pokoknya. Terus empal gentongnya ini enak nih. Empal gentongnya enak, nggak nyangka. Padahal ini di Palembang ya, tapi empal gentongnya mantap. Sama kayak mirip-mirip kayak empal gentong asli orang Cirebon. Udah gitu makannya pakai lontong sama sambal bubuk. Pokoknya sarapannya oke. Dan kita udah selesai sarapan. Sekarang Bocan mau lihat suasana kolam renang. Pas pagi-pagi ini langitnya biru, cantik banget. Kontras warnanya antara birunya kolam renang sama pepohonan dan bunga-bunga sepatu di sini tuh ya, cantik banget. Nah ini kedalamannya 145, sorry bukan 150. Emang Bocannya aja yang kurang tinggi ya Bobors. Nah sayangnya pas hari ini Bocan gak sempat berenang lagi. Padahal sebenarnya kolam renangnya tuh enak banget buat diselami, buat diselami kayak laut ya. Karena hari ini mau lanjut ke Lampung Bobors. Jadi abis sarapan kita lihat-lihat sebentar, terus langsung siap-siap untuk check out. Nah ini nuansa hotelnya, sama ada kolam ikan juga. Dan sekian review Novotel Hotel Palembang and Residence dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi buat Bobors yang mau jalan-jalan ke Palembang, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.